Ya. Lagi. Oke, Pak Tamam. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Mungkin Bapak bisa ada pertanyaan pembuka, boleh? eh saya nggak tahu sih ini general atau enggak ya. Tapi mungkin banyak orang yang sekarang ini tuh ngelihat kalau dunia IT itu sangat menarik gitu. Karena bukan bukan sekarang sih, sebenarnya beberapa tahun sebelumnya Mhm. gitu. Dari karena pandemi banyak banyak perusahaan-perusahaan yang mulai merambah ke dunia IT. Nah, kan jadi banyak banyak banget juga tuh bootcamp-bootcamp yang buka, ya kan? Mhm. Nah, saya ini termasuk orang yang terlambat untuk belajar di dunia IT. Ketika orang-orang udah pada mulai masuk di tahun 2019-2020, saya baru masuk itu di tahun 2023 awal ini gitu, dan baru baru belajar, istilahnya bukan bukan masuk tapi baru belajar di 2023. Nah, itu tuh eh baiknya tuh seperti apa gitu. Saya bingung itu baiknya tuh seperti apa ya untuk Oke. bisa bersaing dengan orang lain yang sekiranya sebenarnya sudah lebih jauh gitu, udah lebih jauh eh yang saya telat memulai gitu. Oke. Saya jawab dulu secara general ya, Pak ya. Oke. Saya ada otak-atik mindset dulu. Oke. Nomor satu, kita boleh menyebut sesuatu kita itu terlambat apabila kita melewatkan sesuatu yang tidak kembali lagi, gitu. Mm-mm. Ini growth mindset ya. Maksudnya dalam arti ya definisi umum ya terlambat ya ada gitu. Tapi sekarang dari sisi growth mindset kita sebagai seorang individu yang terus berkembang gitu. Coba bayangkan kita akan menggunakan definisi terlambat saat kita melewatkan sesuatu yang tidak kembali lagi. Artinya gini, Pak, kemarin kan teman-teman udah banyak orang yang masuk ke industri, udah terserap di industri. Saya baru belajar, saat orang-orang udah kerja, saya baru lulus bootcamp, mungkin gitu. Hmm. Atau saya baru punya passion, baru ngambil bootcamp. Saat saya udah lulus, COVID-nya hilang, kesempatannya hilang. Ya nggak gitu, gitu. Karena apa? Yang buka loker nggak cuma perusahaan itu. Zaman era berkembang kayak begitu, tadi Bapak sudah menyebutkan gitu, COVID itu sebagai salah satu stepping stone untuk titik balik, titik berubah gitu. Gitu. Walaupun dari dulu sudah digaungkan yang berkaitan dengan digital mindset lah, digitalisasi dan lain-lain. Begitu orang dipaksa stuck dari rumah, baru tuh orang sadar ke situ, dan pentingnya ya macam-macam, bahkan sekarang isu-isu terkait dengan cyber security kayak gitu. Nah, terkait dengan itu semua balik lagi gitu. Nggak ada yang namanya terlambat, Pak. Gitu. Bapak sekarang baru mau ikut bootcamp lagi nih. Mendalami lagi. Ya boleh gitu. Yang jadi Hmm. masalah ini adalah bukan masalah terlambat enggaknya. Ini gini apa ya? Penjelasan saya ini nanti akan equal gini. Wah, kayaknya sekarang nyari kerja S1 itu kayaknya susah ya. Oke, aku ambil S2. Dengan harapan kesempatan lebih luas. Sampai di S2, wah, kok kayaknya cuma dikit ya. Kayaknya harus S3 nih. S3. Begitu S3, masa ngelamar ini sih? Ini buat anak-anak S1. Masa ngelamar ini sih buat lamar di 3? Paham nggak, Pak? Gitu. Jadi sebenarnya yang ngasih peluang kapan kita start dan finish ya di sisi kitanya. Gitu. Hmm. Oke, jadi nggak ada Iya, yang namanya iya. terlambat. Saya pengen balikin lagi di situ. Jangan sampai kita nganggep bahwa wah ini udah telat nih. Masa kita berharap ada COVID datang lagi jilid 2 gitu kan, enggak Iya. gitu ya. Gitu. Karena gini, saya kasih tahu. Kenapa kok saya bilang gini? Satu, loker itu setiap hari pasti ada. Nomor dua, di luar sana banyak sekali perusahaan yang bisa memenuhi apa yang kita cari, tapi kita belum kenal perusahaan itu. Hmm. Tugas kita menemukan perusahaan itu. Karena jumlah job seeker jauh lebih banyak daripada jumlah pekerjaan. Kan gitu. Jadi yakin saja bahwa oke, yang ini udah lewat momennya, kayak gitu, eventnya udah lewat gitu kan. Ini anggap aja ini event 8899 lewat gitu ya. Gitu. Masa event itu lewat kan ada kayak wah nggak ada gininya lagi. Harus ada 10-10 misal gitu. Ini juga sama gitu. Oke, event COVID lewat gitu. Sekarang pikir lagi apa yang harus dilakukan gitu. Karena tadi kita harus ngeliat bahwa oh setiap hari loker itu selalu muncul di banyak platform, banyak channel, di job portal, di website, di grup kayak saya, grup reshare, repostan gitu, dan lain-lain. Tiap hari selalu ada locker baru, tapi saya nggak tahu locker yang cocok untuk saya keluar kapan. Artinya yang nomor tiga, saya harus selalu nyari locker setiap hari dan apply tiap hari. Karena apa kok? Dan saya nggak boleh ngeluh kalau nggak mungkin ada yang bisa saya lamar tiap hari. Kita nggak boleh ngeluh itu. Karena apa?
Karena saya sadar bahwa di luar sana banyak perusahaan yang belum saya kenal, gitu. Nah, ini tips hal-hal semacam ini yang akhirnya tidak akan menimbulkan kekhawatiran bahwa momennya saya udah lewat, saya udah belajar ini itu, selesai belajarnya malah nggak keserap. Loh, nggak itu. Arahnya kemana? Ke pertanyaan Bapak ke saya. Apa yang saya harus lakukan dengan ilmu saya yang udah banyak dan masih panas? Bapak megang bara api ini lagi panas nih, lagi hot-hotnya nih, lagi semangat-semangatnya, gitu. Masa terakhir cuma proyek kelulusan, proyek akhir doang, udah jadi portofolio, ini mau saya apakan nih? Gitu, ibaratnya gitu. Nah, sekarang tergantung dengan apa? Kreativitas Anda menemukan kesempatan. Saya nggak bilang menemukan loker ya, menemukan kesempatan. Gitu. Karena gini, lowongan kerja itu bisa datang dengan dua cara. Anda sibuk nyari loker, berarti ngirimkan lamaran. Anda juga bisa dapat loker dengan cara ditawarin orang. Dikirimin email lah, di-approach lewat DM sosmed lah, gitu. Nah, kerjaan Anda nanti saya nggak tahu datang dari mana. Karena dua hal ini mungkin. Saya udah ketemu banyak orang yang dapat kerja gara-gara dapat info loker, ikutin prosesnya, keterima. Saya juga udah ketemu orang yang dapat kerja gara-gara ditawarin, gitu. Karena saya nggak tahu mana yang akan mendatangkan my dream job selanjutnya itu tadi ya, gitu. Tapi dua-duanya ini mungkin. Sehingga yang Anda lakukan adalah, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kemungkinan dapat informasi lowongan kerja gara-gara melamar atau ditawari. Meningkatkan kemungkinan dapat kerjaan gara-gara melamar atau ditawari. Gimana meningkatkan kemungkinan melamar? Lamar rutin. Banyakin channel sumbernya. Gimana orang bisa ditawari? Orang bisa ditawarin gara-gara apa sih? Orang lain tahu kita, dan orang lain tahu cara ngubungin kita. Orang lain tahu Bapak lewat mana? Oh, Bapak posting rutin di LinkedIn misalkan. Oh, ini orang bagus banget soal gitu. Full stack, front end, back end, terserah kayak gitu. Dan di situ sosmed Anda adalah portofolio Anda. Gitu. Akhirnya orang tertarik, oh ini cocok nih, kita nyari orang kayak begini. Dan orang tahu cara menghubungi Anda, yang nge-DM. Mungkin sekilas kelihatan ngelamar kerja itu aktif, ditawarin itu pasif. Ya nggak? Nah, ditawarin kok. Yang satu kan aktif nih ngelamar. Yang satu ditawarin pasif. Enggak. Dua hal ini aktif semua. Nggak ada yang pasif. Kok bisa melamar kerja aktif? Namanya yang lamar. Aktif, mengirim, mengumpulkan, submit gitu kan. Gitu. Tapi ditawarin kan saya diem aja, Kak. Kok bisa sih disebut aktif? Mustahil Anda tidak melakukan sesuatu di dunia digital yang menyebabkan Anda ditawarin. Anda ditawarin itu gara-gara Anda aktif branding. Jadi yang sini aktif melamar kerja, yang di sini aktif branding. Yang aktif melamar kerja kemungkinan dapat kesempatan gara-gara melamar, yang aktif branding meningkatkan kemungkinan gara-gara ditawarin. Mana yang lebih penting? Dua-duanya. Banyak orang, saya kasih tahu, saya belum lihat CV Bapak, saya belum lihat LinkedIn Bapak. Saya hanya tebak-tebakan gitu. Dari nggak usah banyak-banyak deh. Ya beberapa puluh orang sebidang Bapak. Kebanyakan orang yang habis ambil bootcamp bikin postingan di LinkedIn. Aku ngomong LinkedIn dulu ya Pak. Saya nggak masuk ke TikTok, saya nggak masuk ke IG dan lain-lain. Nggak masuk ke web kejauhan. Saya ngomong LinkedIn aja. Banyak orang yang selesai mengikuti pendidikan non formal, ikut bootcamp tertentu, hanya posting di LinkedIn apanya? Saya sedang mengikuti dan saya telah selesai. Anda bilang bahwa saya sedang memulai nih ikut pendidikan di sini, atau Anda bikin postingan, ini saya udah selesai. Dengan lampiran apa? Sertifikat. Hanya itu saja. Anda lupa posting apa? Sejak Anda lulus dari sono, no, Anda jadi bisa apa? Postinglah. Saya pakai logika ini deh. Saya pakai logika tanaman. Paling gampang. Mau bagi teman-teman yang sering nonton YouTube saya, pasti paham ini. Anda masuk ke sekolah pertanian, Anda postingnya hanya, oh saya lagi ada kelas di alam nih, menyatu dengan alam. Euforianya ada tuh. Apapun itu udah bentuknya, ya kan? Yang kedua, saya telah lulus nih di pendidikan 3 bulan sebagai, atau pendidikan setahun sebagai seorang petani muda, gitu. Udah. Tapi Anda hanya posting soal titik masuk, titik keluar, gitu.
wow saya keterima di sini, woi saya dapat lulusan sini. Ya buat apa? Ini kita logika ke pendidikan formal. Anda berasal dari reputable university. Wih, ini loh saya keterima di sini. Bangga dong, ortu orang di sekitar, ya nggak? Wih, saya wisudawan sini, bangga. Tapi apakah di dunia kerja gara-gara itu? Bukankah di luar sana banyak bilang faktor pendidikan, sefaktor reputable university ada faktornya, ada pengaruhnya, tapi nggak melulu, gitu. Yang penting apa? Punya skill. Nah ini loh, gimana orang bisa, ya orang ini punya skill. Kalau postingan Anda hanya titik saat Anda masuk dan titik saat Anda keluar. Belibet ya bahasanya. Paling simpel gini, bikin postingan jangan cuma saya habis lulus, Anda jadi bisa apa? Kalau saya lulusan petani tadi, teman-teman saya sibuk posting, saya masuk sekolah pertanian, saya lulusan sekolah pertanian. Saya hari ini bikin postingan, tips menanam jeruk di rumah. Besok saya bikin postingan, tips menanam cabai di rumah. Besok saya bikin postingan, tips membuat media tanam dari limbah rumah tangga. Terus gitu. Di saat teman saya cuma posting titik masuk dan titik keluar dari sekolah pertanian, kumpulan postingan saya di LinkedIn adalah kumpulan postingan terkait tips menanam titik-titik di rumah. Saya orang yang outsider nih, orang luar. Lihat postingan saya. Wih, ini orang posting-posting soal tanaman mulu nih. Oh, jurusan dia ini. Oh, dia tapi ambil kursus ini ya. Postingan dia dedicated banget. Orang yang baca nih, walaupun saya bukan orang pertanian, tapi saya hobi tanaman, saya seneng nggak menikmati itu. Menikmati itu. Seneng. Gitu. Sesekali disisipin soal wah isu-isu di dunia pertanian, isu-isu di dunia kehutanan yang agak-agak berat. Tapi Anda dengan rutin membagikan itu. Ini bukan masalah Anda udah lulus dari mana. Terkadang Anda harus membuat sharing umum ke orang luar gitu. Ya ibarat kalau Anda jualan parfum ada testernya gitulah. Kasih tester kemana-mana gitu. Dari yang Anda pelajari itu pasti ada yang bisa diolah dan di-share secara umum. Baik orang yang paham atau nggak paham soal bidang Anda, pasti bisa nyerap. Tadi saya kasih analogi pertanian paling gampang. Besok tips menanam apel di rumah, tips menanam ini di rumah, gitu-gitu terus. Akhirnya postingan Anda soal pertanian semua. Bahkan saya nggak usah bikin postingan, saya habis ikut bootcamp pertanian, besoknya saya habis lulus dari kelas pertanian. Postingan saya udah tanaman semua tuh, kayak gitu. Copywritingnya soal tanaman mulu, saya bahas tanaman mulu, nggak ada selesai-selesainya. Terus habis itu gambar-gambarnya juga gambar ada foto saya, ada tanaman saya dan lain-lain kayak gitu. Atau yang enggak misalkan paling simpel aja, saya ngomong bikin video pendek, video pendek. Sekarang kan eranya swipe swipe tap tap gitu ya, udah kayak gitu swipe swipe tap tap gitu kan. Nah sekarang sama juga gitu. Udah saya di rumah saya ada taman ada jambu, saya ngomong apa soal jambu, saya bikin video pendek, upload di LinkedIn, upload di IG sebagai Reels, upload di YouTube sebagai Shorts, upload di bikin VT, udah semua sosmed saya sebarin aja video pendek saya berdua sama deh mau nyasar di mana. Di video saya kasih ini LinkedIn saya Muhammad Tamam Setia. Ya udah, video saya diunduh orang juga saya udah nge-brand diri saya. Orang pasti bisa ngepoin nama saya. Begitu saya posting rutin, Anda SEO di Google, set, Anda akan muncul. Iseng aja ketik nama saya di Google. Ibaratnya gitu. Anda juga iseng ketik nama Anda di Google. Udah nguasain SEO belum? Gitu. Itu kayak begitu Pak caranya. Nggak usah pakai ads, susah. Orang organik, organik tuh gampang. Idenya simple, lakukan rutin. Itu cara branding gitu. Nanti habis itu ada, karena gini Pak, nggak semua loker itu dicari dengan cara nge-share loker. Ada headhunter yang bener-bener nyari orang tuh. Bukannya bar loker, dia sendiri, dia nggak posting loker, tapi dia searching. Jadi perusahaan itu nggak buka, ya oke lah ada rekrutmen, lagi buka lowongan, tapi nggak bikin poster. Dia nyari gitu. Belum yang headhunter yang punya klien-klien perusahaan gede-gede, itu kan aktif gitu. Gimana Anda bisa muncul di hasil pencarian di rekomendasi LinkedIn kalau Anda nggak rutin bikin postingan, juga asal nggak ada konsepnya, terus nggak pakai mainin hashtag, mainin mention ini itu, nggak berinteraksi dengan orang. Anda lebih banyak berkunjung ke postingan orang, komen ke sana, nge-like sini, reshare, repost gitu. Anda lupa bikin konten otentik. Kalau Anda reshare, repost postingan orang yang keren bukan Anda, orang itu. Gitu. Nah, masalahnya adalah apakah Anda melakukan hal itu? Saya cuma curiga. Saya belum ngecek.
Biasanya orang habis lulus sesuatu, cuma selebrasinya di lulus-lulusnya. Yang Anda pelajari di sana belum di-share di sosmed manapun. Ada yang bilang, oh sosmed kan untuk hal pribadi. Boleh. Tapi di luar sana banyak sekali orang yang menggunakan sosmed untuk karir. Gitu. Sama lah kayak yang saya waktu itu pernah beberapa kali bilang sama teman bahwa kalau kita nggak kenal, gitu, Anda nggak boleh ngintip-ngintip isi rumah saya, paham nggak? Kayak gitu. Tapi di luar sana, ada yang bikin konten, guys, ayo kita room tour, ini aku habis ada ini, gitu. Paham nggak? Bagi sebagian orang, menunjukkan isi rumah ke orang yang nggak dikenal, itu privacy, jangan. Tapi bagi sebagian orang, dia menurunkan tingkat toleransi privacy dia, akhirnya malah jadi AdSense, misalkan gitu. Ya kan? Ada room tour lah, ada apalah gitu. Gitu. Ada itu loh maksudnya hal-hal yang semacam ini. Coba mindsetnya dirubah dari sosmed hanya untuk kebutuhan pribadi dalam arti bukan penunjang karir. Nah, sekarang tuh gitu. Paling simpel lagi, gimana orang nyasar di TikTokku bisa nemuin LinkedIn-ku? Gimana orang nyasar di Google Search langsung lari ke LinkedIn-ku? Di pooling aja di LinkedIn misal paling gampang. Gitu. Kenapa kok di LinkedIn? Nah, LinkedIn isinya nggak cuma loker, HRD user aja ngumpul di LinkedIn. Ada nyari loker remote aja di LinkedIn. Gitu. Mau Anda kerja di sini malam, bosmu di sana siang, atau sebaliknya bisa gitu, Pak. Nah, hal-hal semacam ini yang saya bilang bahwa ini adalah meningkatkan peluang. Karena peluang itu lebih dari loker. Gitu. Ada beberapa teman, saya lupa lagi namanya siapa. Dia nyari loker full time, nggak ketemu-ketemu terus. Terus saya minta branding. Habis branding, dia malah sering dimintain endorse. Endorsannya banyak banget, dia nggak ikut manajemen tertentu. Itu endorsan sebulan kalau digabungin, itu 2 kali gaji full time di perusahaan yang dia incer. Dia ngelamar gagal, itu ngelamar lagi gagal, kayak gitu. Maaf ya buat mbak satu itu gitu. Kayak begitu, akhirnya gara-gara branding tadi, ada ya endorse ini itu gitu ya, gitu. Udah gitu. Karena apa? LinkedIn itu, bukan LinkedIn, sosial media itu portofolio digital kita. Ngapain portofolio digital? Zamannya misalkan ada kan bikin portofolio yang video pendek atau apapun itulah, template-template banyak. Tapi kenapa kita nggak bikin sosmed kita portofolio kita? Gitu. Saya pernah bikin postingan, sosmed kita adalah twin kita, kembaran kita, dunia maya. Bedanya adalah saat kita tidur dia tetap kerja. Gitu. Ya kan algoritma masing-masing itu kan tetap jalan. Nah, itu loh maksudnya. Kayak gitu. Dia twin kita. Makanya akhirnya kalau makin ke depan, apalagi pemerintah sekarang banyak bahas soal digital mindset gitu-gitu, gimana caranya saya orang yang berhubungan dengan online, karya saya nggak bisa ditemuin secara online gitu. Nanti ada rekrut macam-macam. Mungkin kalau Anda ikut rekrutmen bersama BUMN, itu ada sosial media cek. Banyak perusahaan-perusahaan yang pakai sosmed cek buat apa coba? Gitu. Saat saya interview Anda, saya orangnya ini banget, digital banget, saya paham ini. Saya mudah bergaul, saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Saat kita kunjungin IG-nya diprotek. Nggak diprotek, isinya cuma following follower, nggak ada postingan. Anda ngeklaim saya terbiasa komunikasi dengan banyak orang, nggak terbukti bahkan di sosmed Anda. Gimana coba? Gitu. Searching namanya di Google, nggak ketemu. Cari di LinkedIn, nggak ada postingan, sepi. Nah, gini loh, gitu. Jangan sampai apa yang Anda klaim di mulut dibantah oleh CV Anda. Jangan sampai yang Anda klaim di CV atau portofolio dibantah oleh sosmed Anda. Gitu. Nah, ini hal-hal semacam ini coba dibayangkan gitu. Saya nggak mau ngasih jawaban salah langsung. Saya baru nebak satu. Mungkin postingan Anda semacam itu karena Anda bukan orang pertama yang saya review. Gitu. Cuma checkpointnya doang, checkpoint achievement doang. Anda lupa sharing soal ya udah Anda udah lulusan sana, Anda udah bisa berbagi apa? Berbagi nggak, ingat ya Pak, kenapa saya ngasih contoh tanaman paling gampang tadi? Berbagi nggak usah yang rumit gitu. Yang penting bisa diserap sama banyak orang kan gitu. Rumitnya di sisi kita translate sebagai konten yang gampang diterima gitu. Kan banyak tuh Anda mungkin pernah ada rekrutmen yang ada studi kasus, tema Anda rumit malah nggak lolos, nggak lanjut ke tahap selanjutnya. Begitu tema Anda simple, Anda tahu ini itu gitu, malah lolos. Atau logo deh, desain logo. Ada kalau misalnya pernah kompetisi desain logo-logo gitu, kita bikin logo susah, ada orang logonya simple banget, karena dia tahu filosofinya dihubungkan dengan filosofi perusahaan ini, visi misinya gitu, mulai dari bentuk, warna, ukuran, paham semua visi misi itunya. Yang diambil logo itu. Padahal kalau kita dari sense seni kita versi individu,
apaan cuma gitu doang, begini begini begini, anak SD bisa. Ada kita ngeremehin gitu kan kalau awam. Tapi itu loh di belakangnya itu loh. Nah ini loh hal-hal semacam inilah yang kadang tuh eh, apa kita suka do something much more complicated than it should be gitu. Harus terlalu kompleks, udah yang simple-simple aja. Jadi sekarang tebakan saya dulu adalah coba apa yang sudah Anda pelajari ditranslate menjadi konten-konten mudah di multi channel sosmed Anda. Itu saja. Nomor satu, baru satu nih, ya kan? Saya ngomong banyak baru satu, biar apa? Kalau Anda, karena emang karena urut banget ini Pak, gitu. Jangan, karena saya harus membenarkan mereka, jangan sampai kayak, waduh, ayo COVID datang, jangan sampai gitu ya. Oke, terus habis itu Iya yang dong. nomor dua adalah bangun koneksi. Ingat Pak, network, gitu. Network beda sama teman sosmed. Kalau teman sosmed itu kan kadang kita, aku follow orang yang dikenal. Aku nggak mau follow orang yang nggak aku kenal, gitu. Banyak orang gitu. Tapi kita harus bernetwork. Network itu artinya adalah memulai koneksi bahkan dengan orang yang tidak dikenal, dengan kemungkinan adanya hubungan saling menguntungkan secara profesional. Kayak gitu. Paling gampang di mana? Mungkin kalau Anda ngerasa, waduh, di sosmed A, B, C, banyakkan akun palsunya nih. Banyak orang-orang nggak jelas nih. Bocil-bocil nggak jelas, misal. Maaf ya, gitu. Kayak gitu. Ya sudah, ya udah pakai LinkedIn aja udah. Anda tahu ngincernya, oh aku pengen kerja di perusahaan ini. Isengnya gini, Pak, paling gampang. List 20 perusahaan yang Anda pengen. Ya, oke. Dari 20 perusahaan yang Anda pengen, kemungkinan Anda interview dengan siapa? HR sama user. Nah, cari HR dan user aja. Dari perusahaan-perusahaan ini. Connect aja, follow, connect, follow, connect, follow. Udah. Mana yang diterima, mana yang enggak, ya nggak apa-apa. Follow-follow aja. Kalau nggak di... Kan kalau connect belum diterima, kan otomatis follow sekarang. Kayak gitu. Nanti kalau beliaunya bikin postingan, sering aja komen. Saat Anda sering komen, komennya nggak sekedar amin, like, up, gitu-gitu. Tapi komennya yang berbobot, suka nggak suka, dia akan hafal nama Anda. Saat dia hafal nama Anda, suka nggak suka, profil Anda akan dikunjungi. Dan mungkin akan direview, dan tadi kesempatan akan datang dengan cara nge-DM Anda. Ini sudah terbukti oleh banyak orang, hanya dengan memperlakukan LinkedIn secara berbeda, secara benar, kesempatan datang. LinkedIn itu sosial media. Kita job seeker, kebanyakan pakai fungsi medianya. Job seeker, LinkedIn medianya apa? Media nemuin loker, media ngirim lamaran. Padahal sosial media, lupa fungsi sosialnya mana. Connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan, komen postingannya orang, reshare, repost, join ke grup gitu. Ini lupa. Dia memperlakukan sosial media LinkedIn sebagai job portal. Job portal sosialnya dikit, searah lagi. Anda diterima, Anda ditolak, lamaran Anda selesai diproses, position close, paling gitu-gitu. Searah. Di job portal Anda nggak bisa ngobrol sama HR-nya, di LinkedIn mukanya HR aja bisa dilihat. Anda kunjungi profilnya, perjalanan karir dia, Anda tahu. Gitu. Kok malas connect dulu, follow dulu, itu loh Pak. Sosial media kok diperlakukan sebagai job portal. Sosial media ya Anda harus mengoptimalkan fungsi sosialnya dan fungsi medianya. Itu saja sih Pak. Cukup dua itu. Apa yang sudah Anda pelajari, saya simpulkan saja ya, apa yang sudah Anda pelajari dari belajar-belajar tadi, share karyanya secara gratisan dulu untuk membangun crowd. Posting secara rutin untuk membangun trust. Gitu. Oke, kayak gitu. Terus yang kedua adalah bangun network tadi. Makin banyak crowd, makin banyak trust. Nanti akan muncul need. Gitu. Ini tuh sebenarnya siklus marketing, sales, branding. Marketing itu bikin orang butuh. Sales bikin orang beli. Branding bikin orang betah. Anda posting-posting gitu, biar orang tuh lagi nyari sesuatu, lagi bangun kebutuhan. Kadang orang nggak butuh, tapi gara-gara lihat postingan menarik, oh iya ya aku pengen tahu nih cara nanam ini gimana gitu. Anda bangun kebutuhan. Habis itu orang nyimak, baca, nge-like, komen, dibeli Anda. Habis itu Anda di follow tiap postingan Anda, di komen, di like, udah betah dia dengan postingan Anda. Itu loh. Marketing, sales, karena saya orang sales and marketing ya gitu. Makanya saya pakai logika itu. Anda melakukan marketing, sales, dan branding di saat yang sama. Marketing, sales, branding, butuh, beli, betah. Produknya Anda, yang jual Anda, pembelinya perusahaan. Dah, itu aja sih. Kalau ada yang bingung, dengerin dari awal. Gitu ya Pak ya. Oke, mungkin ada pertanyaan tambahan atau tanggapan boleh.
eh sebenarnya ada rada bingung juga sih. Jadi saya kan sempat mengikuti dua dua macam lah, dua Hmm. macam, satu bootcamp, satu lagi course di Coursera gitu. Waktu waktu itu tuh di kalau di bootcamp itu saya memang setiap kali kelasnya itu kan malam. Jadi Hmm. seminggu tuh 3 kali. Nah, setiap habis kelas itu bikin semacam resum yang dimasukkan ke LinkedIn Hmm. gitu, dimasukkan ke dalam LinkedIn, terus jadi jatuhnya kayak apa sih yang saya pelajari selama kalau kelas tadi gitu, kelas atau Hmm. kelas kemarin Hmm. gitu. Nah, itu tuh rutin tuh selama selama saya bootcamp itu tuh dari bulan Februari sampai bulan April kalau nggak salah, antara Maret atau April. Nah, itu saya lumayan rutin untuk nge-uploadnya itu gitu di LinkedIn. Tapi setelah saya di Coursera, itu saya lebih fokus ya untuk belajarnya aja karena tidak ada kewajiban untuk nggak di itu pun nggak diwajibkan, tapi lebih ke disarankan untuk upload gitu. Tapi karena ya disarankan ya saya upload aja gitu. Eh, sedangkan di Coursera sendiri nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi saya benar-benar cuma belajar nguploadnya itu hanya di apa ya Bener nggak tebakan saya? final final Lulus, projectnya lulus, aja. lulus, achievement, achievement di titik-titiknya itu doang. Iya, jadi cuma cuma benar-benar masuknya aja saya nggak upload. Saya cuma ngupload ininya aja apa namanya, Oh, saya udah sertifikat selesai ini, sama saya selesai ini gitu, bener ya? sama iya sama final projectnya gitu. Final projectnya di kan final projectnya bikin PPT untuk bagaimana sih proses pengerjaan final projectnya gitu. Nah, yang saya upload itu cuma cuma sekedar itu aja gitu. Jadi mungkin saya mikirnya juga saya juga sebenarnya ada pikiran untuk apa samain sama bootcamp sebelumnya gitu. Tapi ngelihat di final projectnya sendiri udah mencakup semua yang dipelajari sebelumnya gitu. Tapi cuma berdasarkan dengan final projectnya. Jadi studi kasusnya tuh seperti apa gitu. Tapi kayak nggak setelah di akhir itu kayak nggak dapet sense-nya gitu loh. Kayak ngerasa setelah dari omongannya Bapak kayak iya ya, padahal mah bisa juga untuk setiap minggunya ya di-share aja apa yang dipelajari di Coursera pun bisa di-share gitu. Gini, Mbak, saya waktu itu sempat belajar dari guru sales marketing saya ya, gitu. Bahwa untuk memunculkan ide, coba munculkan ide dari barang di sekitar Anda. Kalau mau bikin konten, ini saya sampaikan ke Bapak sekarang. Kalau mau bikin konten, kalau nggak punya ide, inspirasi itu cukup cari apa-apa yang ada di sekitar Anda, gitu. Sekitar saya ada mouse. Anda silahkan bikin konten hari ini terkait dengan jenis-jenis mouse. Kedua, pengaruh mouse dalam gini, gitu. Faktor pengaruh mouse terhadap kesehatan tangan. Saya punya teman yang kebanyakan ngeklik-ngeklik sininya ototnya ketarik gitu bawa KRS gitu. Bahas aja, ya simpel aja. Depan Anda ada nasi, ya udah bahas jenis-jenis nasi. Nah, tips cara bikin nasi putih yang enak, cara bikin nasi uduk, nasi goreng, nasi apa kayak nasi bakar, nasi apa, gitu-gitu aja. Nah, ide tuh jangan langsung loncat-loncat, nggak apa-apa gitu. Di breakdown satu-satu aja, Pak, gitu. Sesuatu kalau diubah dikit jadi dikit gitu. Sama inilah kayak kita pakai logika restoran, rumah makan. Banyak ya tempat makan yang ibaratnya ini sambel apa, dikasih ini dikit jadi sambel ini, kasih ini dikit sambel ini. Nggak kompleks itu, cuma nambah satu bahan ganti nama, terserah kita. Ya, apapun itu. Anda misalkan ngikut course apa misalkan sales marketing, ya sama aja. Silahkan bikin study case sendiri, Anda share sendiri. Anda punya ikut bootcamp digital marketing, bikin aja data dummy sendiri, olah sendiri, posting sendiri. Kenapa nggak bisa? Anda belajar data analis, ngapain apa susah nyari angka nih? Saya nggak punya data angka. Loh, Anda tahu nggak butuh angka apa? Saya tahu butuh data ini, data ini, data ini, data ini, data ini di Excel. Bikin aja kolom, terus bikin angka random sampai karakter terakhir sama dengan rank kurung buka kurung tutup enter dah banyak. Udah olah sendiri, posting sendiri gitu. Anda yang bikin soal, Anda yang bikin
Ini sama kayak pembuat soal ujian nasional ya Pak ya, gitu. Anda udah tahu jawabannya, ditarik mundur jadi soal, paling gampang. Udah dikumpulin, nah ini bahas soal apa misalkan perpangkatan, ini pecahan gitu. Ini soal logaritma, ini soal trigonometri gitu. Baru dikelompokin gitu. Gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini yang banyak yang miss gitu. Boleh nggak kalau tadi Bapak menyampaikan saya belajar dari Coursera, oh kita nggak di endorse ya ini ya gitu. Saya belajar dari Coursera terus diposting ya boleh. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kalau yang Anda lakukan tadi hanya menghasilkan satu postingan, buat apa? Tadi saya bilang postingan itu rutin aja, nggak usah kompleks-kompleks, yang penting rutin. Kalau yang Anda lakukan selama sekian periode cuma menghasilkan satu postingan, dan kita nggak bikin postingan lagi karena nganggap ini udah pernah, karena nganggap ini udah mencakup segalanya, ya branding selesai, Pak. Buat branding nggak jadi. Anda tahu petani? Saya sering juga ngomong ini, tapi Bapak mungkin belum pernah. Bisa nggak Pak? Bapak saya kasih caping, saya kasih cangkul, datang ke sawah, nyangkul-nyangkul, sehari aja dari pagi sampai sore, terus orang di sekitar akan mengenal Pak Tamam sebagai petani. Bisa nggak? Gitu. Orang datang ke sawah udah bawa naik naik kebo deh gitu, naik kebo, pakai caping, sahabat cangkul, saya nyangkul-nyangkul gitu. Sehari aja dari pagi sampai sore saya pulang. Terus saya bilang, saya petani loh gitu. Tapi besok saya nggak ke sana lagi gitu. Percaya nggak orang kalau saya itu petani? Ya enggak, Pak. Gitu. Anda kalau mau branding, branding itu adalah melakukan sesuatu secara rutin dari awal sampai akhir yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Gitu. Petani orang, nah sekarang kenapa orang bisa dikenal sebagai petani? Saya tanya lagi nih. Ya, ini saya sering mungkin bagi teman-teman yang pernah saya kasih pertanyaan ini tahu. Petani keluar dari rumah jam 5 pagi. Katakanlah. Pulang jam 3 sore misal. Oke? Berarti berapa jam tuh? 6, 7, 8, 11, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 10 jam. Oke? Dari 24 jam dia, gitu, dia kan berangkat jam 5 pagi. Paling sampai sawah jam 6 lah. Misalkan jalan kakinya jauh gitu kan, sejam. Barangkali kan di atas gunung gitu. Terus pulang jam 3, 9 jam. Dari 24 jam dia ada di sawah, itu cuma 9 jam. Dari 24 jam. Lalu kenapa orang ini dikenal sebagai petani, bukan orang rumahan? Padahal durasi harian dia itu, waktu itu dipakai di rumah tuh lebih dominan di rumah. Padahal dia cuma, tuh bayangin tuh, dia di sawah cuma 9 jam, sampai 10 jam lah katakanlah. Waktunya 24 jam. Yang 14 jam kan di rumah. Kenapa dia dikenal sebagai petani, bukan orang rumahan? Itu aja. Kita. Berarti apa? Waktu itu nggak ngaruh. Anda bikin konten panjang, konten pendek, nggak ngaruh, Pak. Yang penting rutinnya aja loh. Wah, ini lewat nih sekarang sama kebo, sama traktor, jalan sendiri gitu. Kita ngelihat dia sekilas, tapi berkali-kali doa petani nih. Paham nggak, Pak? Gitu. Paham, paham, Itu paham. loh maksudnya. Branding tuh begitu. Ini analogi kehidupan sehari-hari aja. Gitu. Ini bukan masalah saya harus bikin konten yang susah ya. Saya harus kelihatan keren ya dengan bahasa-bahasa yang susah dipahami atau cuma dipahami oleh kalangan tertentu atau di bidang tertentu. No. Saat Anda bisa mentranslate kerumitan itu ke bahasa yang bisa diserap ke semua orang, bagus. Bukankah itu banyak tuh pendiri-pendiri super apps gitu. Di belakangnya tuh logika yang dia bangun kayak gimana, akhirnya jadi aplikasi yang tinggal klik-klik swipe, klik-klik send order gitu doang. Nah ini loh, translate semacam inilah, konversi-konversi inilah yang dibutuhkan untuk dilakukan oleh Anda, untuk diserap sama banyak orang. Dan yakin kalau dengan lakukan itu secara rutin, mungkin saya juga nggak seahli Anda untuk mengolah itu, secara umumnya aja kayak gitu ya. Ini kan cuma masalah mindset dari si saya gitu. Pasti akan ada perubahan. Entah gara-gara yang dilamar ini, atau yang ditawarin ini. Nah, di sini paling saya di sesi detail akan saya lihat dulu nih. LinkedIn Anda dan CV Anda bagaimana. Oke? Semoga cukup Siap, jelas, siap. Pak. Jelas. Jelas? Jelas, Oke. jelas, Pak. Jelas. Jelas banget ini. Oke ya, paham Mantap. ya, kayak gitu ya. Karena ini hanya masalah mindset aja Pak, gitu. Kalau modal ilmu Bapak pasti udah banyak lah. Hanya karena tadi mungkin Bapak ada perasaan, oh ya juga ya, gitu. Tahu gitu saya lebih awal sebelum ini, lebih ini. Ya enggak gitu. Gitu. Orang zaman dulu juga ngerasa, oh kalau bisa saya lahir yang sekarang-sekarang. Orang sekarang bilang, tahu gitu yang kemarin gimana? Gitu. Besok datang lagi kok, nggak ada yang terlambat. Gitu ya Pak ya. Paling sementara itu Siap, dulu Pak Tamam di sesi general, kita akan masuk ke sesi detailnya. Oke? siap, siap.